Oke, kita kembali lagi hari ini mau sedikit bahas tentang kegagalan sebenarnya. Buat kalian yang udah nonton episode sebelumnya, itu bisa dibilang gagal atau tidak, kita juga sebenarnya nggak tahu. Tapi bisa kami akui kalau episode sebelum ini itu agak melenceng. Dari situ makanya jadi kami terpikir untuk sebenarnya episode gagal ini apa kita mau lanjutin atau tidak. Lalu dari situ kita mulai berkembang. Oh, gagal itu kan sebenarnya bukan artinya sebuah akhir ya. Jadi bahkan sebenarnya kita harus buat kegagalan ini jadi pengalaman buat kami bertiga yang mungkin bisa dibilang gagal, mungkin bisa dibilang tidak gagal. Itu untuk kalian yang ngejudge. Menurut kalian gimana? Boleh komen. Terus aku terpikir karena Coach Didi yang sudah punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak sebagai generasi Y, right? Y. Generasi. Aku X, bro. Generasi X. Aku yang Y ya. Generasi X. Boleh nggak mungkin sharing-sharing tentang pengalamannya gagal dalam sesuatu? Mungkin bisa dari relationship, mungkin dari bisnis, dari keuangan atau apa? Mungkin teman-teman suka nih mendengarkannya. Banyak bro, kalau kegagalan bro. Banyak dimensi kegagalan. Ya, aku pilih salah satu topik aja boleh nggak? Boleh. Cinta-cinta oke nggak? Wis. Tapi aman ya, kalau ngomongin cinta-cinta kita aman lah ya. Lu sampai di rumah nggak bakalan ditutupin pintunya kan? Nanti tidur di teras pula dia. Ntar diedit. Oh di. Kita lihat dulu. Tapi banyak kali titiknya. Oke. Gimana tuh? Cerita tentang kegagalan. Oke, kita awal-awal saya kasih prelude dulu ya. Boleh. Konteksnya ya. Ya. Moto saya dalam melihat kegagalan itu, every failure is a stepping stone for improvement. Itu ya. So konteksnya udah jelas ya. Oke. Kalau dari romantic love, right? Kegagalan yang mungkin aku rasakan paling apa? Berkesan, paling menyakitkan, oke? Adalah keputusan aku pada saat aku muda. Aku itu punya persepsi yang salah tentang how to view love relationship, tentang hubungan percintaan deh. Oke. Jadi ada satu ketika itu aku I regret being a simp. Ya kan, jadi aku pernah jadi simp nih. Simp, tahu kan simp kan? Simp. Jadi simp itu kayak loser gitu loh, bro. Bukan surat izin mencintai bukan. Kan? Pas mula ya. Simp, SIMP, simping. Jadi kapan tuh kuliah? Enggak, bro. Gue udah selesai. cinta dari umur 14, bro. Anjir. Gua kira lu langsung tua pas lahir kok. No. 14. Kurasa aku belum lahir lah itu. Tahun berapa tuh? Oke, back to topic. Oke, back to topic ya. Jadi tau lah, puppy love. Jadi aku tuh suka sama cewek. Dan somehow cewek tuh ada kisah kayak Cinderella gitu cuy. Jadi dia punya ibu tiri suka sisa dia. Dan juga at the same time dia tuh murid paling pinter lah di sekolah. Dia paling cakep kan. Oh, berarti masih cakep periode sekolah, ya. periode sekolah. Oke. Jadi umur 14 tau lah bego-bego. I think I was the hero, ya kan. Jadi kita tembak lah. Ya, lu mau nggak jadi pacar gua? Oke, the relationship go on. Dan kemudian seperti hero pada umumnya ya, kita mencoba menjadi sang penyelamat gitu loh, ya kan? Berapa lama tuh hubungannya? Berarti dari SMA loh, kalau dari aku SMP itu, bro. Iya, dari SMP kelas 3, 14. Dari SMP jalan sampai aku kuliah tahun kedua. Kuliah tahun kedua, Ya. oke. Nah, terus Masuklah momennya nih. masalah momennya nih. Kapan aku merasa gagal banget, loser banget, stupid banget. Itu ketika di tahun kedua itu
aku sekolah di Australia kan. Oke. Di Kuliah, luar. udah kuliah lah ya Udah kuliah berarti ya, dia. udah kuliah. Jadi sebelum aku berangkat sekolah, kita udah janjian puppy love. Jadi aku udah bilang, lu tungguin gue ya, nanti gue ke sekolah. LDR juga lah berarti ya. LDR. Oh, dia nggak ikut ke Dia nggak Australia. ke Australia. Enggak. Posisi dia di? Di Medan. Waktu itu di Cinderella. Cinderella. Oke. Ibu tiri, Ibu tiri. disiksa, all this kind of shit, you know. Oke. Jadi pada saat udah mau parting way, gue bilang, oke, gue akan sekolah dengan giat, ya. Nanti gue udah jadi orang, gue akan selamatin lu dari ibu tiri lu. Oke. This kind of crap. Oke. Kemudian suatu hari di tahun kedua, tiba-tiba gue teleponin, bro. Di, lu cepet balik. Kenapa emangnya? Gue dipaksa sama nyokap gue untuk married sama satu orang. Jadi gue nggak bisa, gue lagi kuliah, bro, second year. Iya. Ya kan? Dan pokoknya dibilang kalau misalnya lu nggak balik, berarti lu nggak sayang sama gue. Man, fucked up, man. That's like I love you, but But what situational. can I do? Jadi in the end dia bilang, gue nggak peduli lah, pokoknya misalnya lu nggak balik, gue dipaksa kawin, Gua harus nikah lah. lu akan menyesal seumur hidup lu. Ya, gue digituin, bro. Dan bayangin ya, itu berarti gue umur berapa? 17, 18, 17 lah, 17. Ya udahlah, lu mau merit lah, yang itu gue telepon gitu. Terus bawaannya melankoli dong, ya melankoli. Dengar lagu galau. Dengar lagu galau, dia muka murung. Terus teman gue datang, bro, teman satu rumah, teman satu kos, juga teman SMA. Nama lu? Nanya. Terus gue ceritain, gini. Gue inget banget nih nasihat dia ke gue. Di, lu sadar gak sih, dunia ini ada berapa miliar cewek? Ngapain gara-gara satu cewek itu sampai lu kayak gitu? Lu mau siksa diri lu berapa lama? Ya fucking idiot, bro. Tapi posisi udah putus lah. Udah putus, galau, dikasih tahu lah sama temannya. Ya lu decide lah, itu putus aja putus. Putus kan? Nah, putus. Ya kan? Oke. Putus kan? Ya. So there's nothing I can do. You get married to another guy. Kayak gitu. Terus teman gue tuh asik, bro. Jadi itu salah satu teman paling setia. Kalau nonton namanya Rivin Kong. Ya, lu masih ingat? Lu beliin gue Jack Daniel. Ya, daripada lu terus dia bilang daripada lu sedih, kita minum, bro. Ya dong. Anak muda banget ya. Terus gue diceramain lah. Bro, jangan bego, bro. Dunia ini banyak cewek, bro. Ya kan? Kenapa gara-gara cewek aja lu kemudian jatuh, bro? Ya kan? Kejar lagi yang lain. Galau banget berarti ini ya. kan? Terus gue diajarin, you have to be a player, bro. Player lu nggak pernah sengsara, gitu. Apalagi cowok, gitu. Ya kan? Oke. Nah, sakit hatinya, cerita kegagalannya, aku menjadi sengsara. Dan oleh karena mengalami kegagalan itu, aku berevolusi, bro. Sejak itu, aku memutuskan aku nggak mau jadi lagi SIM. Aku punya pilihan baru, bro. I'll be the player. Berarti gagal. Apa itu? Oke. The player. SIM itu loser ya, bro. Berarti kita menganggap satu cewek itu adalah segalanya gitu. Silly ya or kan? foolish person lah, SIM lah, they call it SIM. Ya kan, silly or foolish person karena it doesn't say karena, but pasti ada, bro. Oh, attention towards someone. Baca lagi. It's loading. But anyway, jadi SIM itu kayak someone who shows excessive sympathy and attention toward another person. Typically someone who does not reciprocate. Yeah. Benar kan? Itu kan the word kan? Oh yeah, who does not reciprocate the Yeah, see, I know the word. So it's like I love you, but you give me ancaman that if I don't go back, you don't love me anymore. Okay. So my unconditional love, the way I see it, itu kan no reciprocate kan? Itu berdasarkan ancaman, guilt, manipulation. Terus teman gue ngajarin, fuck you, be a player. Terus gue memutuskan, gue jadi player nih.
Gue masih ingat tuh, sambil melankolik minum sama si Rivin, dalam hati gue mutusin gini, anjing lah cewek sedunia. Mulai sekarang gue bakal jadi player, man. Gue akan patahin semua hati cewek sedunia. Siap. Berarti jadi habis gagal malah jadi bukan sesuatu yang baik dong. Men, gue jadi fuckboy, bro. Serius. Tapi lu di rumah masih aman kayak gini ya? Atau di sini perlu ditit terus wajah. Nanti kita sensor gitu ya. Terus kita sensor nih mukanya. Kagak, man. Actually istri gue sekarang tahu semua ini, bro. Oh, Dia tahu iya, semua. udah tahu Dia lah tahu ya. semua. Gue ceritain. Oke. Oke. Berarti responnya apa dulu pas lu cerita kayak gitu? Jadi dari kegagalan cinta jangan jadi sim. Jangan jadi sim. Tapi jadi player. Jadi player. Kayaknya Nah, bukan saran yang bagus sih. tunggu dulu guys, tunggu dulu. Belum berakhir ceritanya. Oh, belum siap. berakhir. Oke. Terakhir gue berevolusi menjadi player. Tapi player yang jenis fuckboy, bro. Jadi gue go around, fuck around, alright. Dunia ada 4 warna kulit, apa, putih, hitam, kuning, dan coklat. Gue sikat semua lah, anjing. But gue melakukan itu sampai di titik dimana aku merasa benar-benar hampa, bro. Like Gue paham maksud lu. aku banyak conquest, tetapi yang aku kuasai itu benar-benar hampa gitu loh. Iya. Lu Dan- merasa kosong ya? Merasa kosong, bro, empty, bro. What do I get? Iya. Ya, dan dari sanalah aku mulai refleksi diri lagi nih. Ini kayaknya juga jadi sim nggak bener nih. Jadi Gue player. harus berevolusi. Oke, jadi player dan player yang jenis fuckboy juga nggak bener, bro. Karena kenapa? Ujungnya kekosongan. Emangnya ada player yang bagus? Nah, kemudian gue decide nih, kayaknya gue mau coba tetap gue jadi player. Karena kenapa? Player tuh lo udah nggak bisa ganti mindset ya. You already understand the game, Oh. ya kan? Lu udah tahu cara ngomongnya, lu udah tahu cara Memikat hatinya lah ya. you know, Tapi you know. poin gue gini sama lu, Kus, pertanyaan gue. Oke, lu jadi player, mungkin banyak juga orang yang masuk dalam kondisi itu, iya kan? Oke. Tapi kan ada kekosongan. Seorang player pasti ada merasa kekosongan kayak lu bilang tadi. Gimana caranya untuk mengisi, men? Karena kita orang itu udah jadi player, lu tahu kan? Lu Nah, sendiri ini yang udah mau gua jawab. gimana cara ngisinya Ini- gitu. ini yang mau gua Karena jawab tadi. Oke. Kebanyakan orang adalah tidak tahu cara untuk ngisinya, men. Nah. Nah, ini sabar. Dan Jadi- sebetulnya gue juga ngerasa gitu. itu bukan goal ya, itu bukan goal ya. Oke. Jadi oke, evolusi nih ya. Oke. Dari sim player the fuckboy Kosong. dan merasa kosong. Di titik itu aku merasa bahwa men, ini bukan jalan hidup gue nih. Gue merasa kosong. Gue harus berevolusi lagi. Jadi gue memutuskan bahwa gue pengen tetap jadi player, tetapi player untuk satu wanita. Jadi misiku mulai dari mencintai satu orang wanita gila-gilaan, menunduk kepada dia, berubah menjadi Pencinta wanita. buat 1000 wanita patah hati, sampai ke berusaha untuk membuat satu wanita yang mencintai aku balik, jatuh cinta kepadaku 1000 kali. Dan itu aku lakukan sampai sekarang, bro. Yeah. Oke, Jadi itu cerita gue sih. Evolusinya. jadi gagal di percintaan, Berubah berubah jadi sim, berubah jadi player yang ke 1000 wanita, tapi buat Satu setelah itu wanita. bisa dibilang berarti playernya karena kosong berarti kan gagal dong. Berarti berubahlah jadi player yang mencintai satu wanita. itu kita bisa lihat kegagalan, bisa lihat sebagai kegagalan, namun aku justru melihatnya sebagai batu loncatan ya. Itu adalah evolusi yang aku butuhkan ya. Iya. Ya kan? Dari seorang sim berubah menjadi seorang player jenis fuckboy, dan kemudian menjadi tetap seorang player tetapi gentleman. Nah, dua-duanya player nih. Satu player jenis fuckboy, misinya adalah membuat 1000 hati patah hati. 1000 wanita patah hati. Sekarang gue jadi gentleman, gue memilih path sebagai seorang player. Gue tahu nih hati wanita, gue tahu cara memanipulasi, gue tahu semua itu. Damn. Gue cuma akan menargetkan ke satu wanita, dan wanita mana
yang berhak atau deserve untuk menerima Si approach-ku iya. itu adalah wanita yang reciprocate dan benar-benar dialah pilihanku dan keputusannya itu gue yang buat. Dan inilah sekarang bini gue deh. Enggak gue. Tapi gini gue apa yang Jadi gue nggak takut nih men, gue nggak takut nih kalau misalnya on air. If you're listening, my wife, that woman that I say is you. I love you forever. Udah. Jangan ceritain gue deh. Poin lo di situ sebetulnya. Gue nakal sebetulnya lo ngerayu bini lo sebetulnya. Sebetulnya poinnya di situ Kan gue bilang bro, gue akan menggunakan 1000 media untuk membuat dia jatuh cinta 1000 kali. Iya kan? Ternyata ini salah satu. Oke, stop tentang gue. Lempar giliran Ivanda. Ivan Aku. lagi deh. Kayaknya aku nggak ada gagal di cinta ya. Sorry ya coach, aku lebih pro kayaknya. Shit man. Tapi aku mungkin Tunggu dulu ya bro. Berarti lu keluar dari rahim. Langsung lu jadi player bro. anjir. Berarti anak-anak TK lu sikat semua pedofil lu bro. Pedo. Oke, baik itu. Ya, kalau ngomongin soal kegagalan yang paling berkesan, bisa dibilang berkesan, kegagalan aku nggak tahu berkesan nggak sih bahasanya. Tapi yang paling buat aku bisa menjadi seorang Ivan yang ada di sini sekarang itu karena kegagalan aku untuk membanggakan orang tuaku kalau aku selesai kuliah di Singapura. Jadi lu ngerasa kegagalan lu saat lu dikasih kesempatan kuliah Yes, oleh betul, orang orang tua tua di Singapura dan Mereka mereka kerja keras di Indonesia waktu itu, mereka bisnis terus ngebiayain aku kuliah di Singapura. Awalnya bisa dibilang berjalan lancar, tapi kembali lagi yang kayak coach pernah bahas tentang 3 level teman itu, dan ternyata aku ada di inferior friendship itu terus. Aku ada di skala bawah itu terus, yang aku merasa wah ini bro gua banget, ini bro gua banget. Bro, mabuk lo bro. Mabuk. Dan bener sorry kalau nonton ini, Saya sorry lah ya. saya sorry lah ya, benar-benar minta maaf. Tapi dan aku sadar aku selesai diploma, kalau bahasanya di Indonesia mungkin kayak D4, D3, D4 itu selesai dengan lancar. Nah setelah Jurusan? waktu itu diploma in management di SIM University. Habis itu lanjut ke S1 degree. S1 lah kalau kita manggilnya di sini degree, di Singapura panggilnya degree, kita manggilnya S1. Nah dari situ aku mulai mengenal dunia malam, teman-temanku yang ya nongkrong aja kerjanya, dan aku ada teman superior friendship ada. Tapi di satu sisi juga aku terlalu menikmati si inferior friendship ini ya. Terlena. Namanya anak muda kan. Singapura. Setelena apa sih? Aduh, walaupun waktu itu uang jajan pas-pasan itu sampai coba berusaha untuk Culture beda lah aku. Nah, bukannya hukumnya ketat sana bro? tapi kan udah kuliah kan 18 Iya, tahun, maksudnya iya, menikmati masa inilah, bebas juga. minum lah intinya, Iya, lebih masa lebih bebas banyak lah. ke minum Oke. lah. Minum rokok, jadi sampai bela-belain, aduh anjir duit gue tinggal dikit nih, gue tahu nih minggu depan ini pasti diajak nongkrong ini kan, jadi aku lebih baik Tunggu, gue cut dulu nih. Jangan bohong lo. Jadi apa? Minum rokok. Cuman rokok. itu doh. Cuma itu aja. Serius. Serius. Oke, go. Ini perlu di-beat nih bagian ini. Terus Jadi kebanyakan menikmati dunia-dunia seperti itu, kuliah ngedrop, dan ternyata ya aku gagal. Maksudnya kayak benar-benar kayak dan parahnya itu gagal waktu itu aku masih merasa ya udahlah, tinggal balik Indonesia aja kok gampang. tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Dan aku mau balik ke Indo ternyata gengsi. Anjir, lu udah jauh-jauh kuliah di Singapura tapi kok nggak kerja di sana. Targetnya orang tua kan kuliahkan aku di Singapura supaya aku bisa kerja di sana, ya karena kursnya lah dengan negaranya yang lebih baik, bla bla bla. But anyway, akhirnya aku decide untuk balik ke Indonesia, dan aku masih gengsi. Jadi waktu itu ditawarin kerja banyak, dan pertanyaan pertama aku selalu kayak, emang lu bisa gaji gue berapa sih? Emang lu bisa gaji gue berapa sih? Lu masih angku lah. Masih angku, masih sombong. Gue tamatan Singapura loh, walaupun kasarnya cuma diploma, tapi aku tamatan Singapura. Jadi aku masih besar kepala, kayak angkuh lah bahasa yang tepat. Sampai akhirnya ada saudara yang bilang, dirimu hanya punya selembar kertas itu doang.
Diploma itu doang, cuma selembar kertas itu aja, dan lu mau membanggakan selembar kertas itu, lu nggak punya pengalaman apa-apa bro. Dari situ kayak fuck, it's a fucking huge slap in the face. Dan dari situ aku tersadarkan, oke, sebenarnya aku udah gagal. Jadi jangan sampai aku balik Indo, aku gagal juga untuk membahagiakan orang tua aku. Aku udah gagal nih di dunia kuliah. Jangan sampai di dunia kerja pun aku menggagalkan gitu loh ke orang tua aku. Makanya dari situ aku pakailah kegagalan itu untuk bisa bangkit menjadi seorang Ivan yang sekarang. Jadi itu memotivasi lah ya. Memotivasi, betul. Lah ya. Aku menggunakan kegagalan itu. Kalau coach mungkin kan lebih batu loncatan, tapi aku melihat kegagalan itu, ini aku pegang nih. Man, aku akan buat, aku nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Aku nggak akan kecewain orang tua aku lagi. Jadi inilah sampai sekarang mungkin kalau teman-teman yang udah pernah kerja sama aku semuanya mereka tahu seberapa kerja keras bisa dibilang kerja keras, seberapa besar kerja keras yang atau effort yang aku put untuk di dunia kerjaan dan di dunia karir yang aku lakukan sampai sekarang. Jadi ya kegagalan itu bukan sebuah akhir sih, dan aku bisa dibilang beruntung aku menyadari kegagalanku itu. Makanya aku lebih awal ya. Lebih sadar, lebih cepat lah. Lebih cepat. Kalau aku nggak sadar itu, kalau aku nggak kena tampar, dalam tanda kutip kena tampar kemarin, mungkin aku masih di rumah tipe yang masih mencoba mana duit mungkin sampai sekarang mungkin itu bisa terjadi sih coach. Dan jadi kegagalan dari aku sih bisa dipakai untuk malah jadikan motivasi untuk bisa lebih ke depannya lagi. Tapi bokap nyokap udah pada happy lah sekarang ya. Bisa dibilang begitu sih, bisa dibilang begitu. Jadi dari coach giliran lo deh, coach Alfi sendiri gimana? Look at here. Giliran lo. Gue nampak pandangan yang lebih terang gitu ya. Dapat inspirasi ya. Iya, gue dapat cahaya ilahi lah, men. Oke. Sorry, berarti di gua lagi ya. Ya, coach mungkin boleh share dikit nih. Coach mungkin rapat dikit lah, nyantai kali. Dari aku, nyantai. Dari aku kalau bisa dibilang ya kegagalan ya. Apa nih, cinta juga atau lebih gue mungkin sedikit berbeda lah. Kita kan dia ya. Kita punya karakter masing-masing. Iya, yang berbeda ya, khas masing-masing karena dia udah cinta. Dia cinta, dan ini soal orang hidup ya, kayak di orang tua ya, edukasi, yes. Dan sekarang gue masuk ke arah usaha lah ya, lebih ke usaha bisnis lah ya. Iya. Menarik. Jadi gue mencoba, jadi kalau dibilang gue bisa dibilang orang yang naif lah. Yang naif, tapi gue punya keinginan kuat. Gue tahu gue nggak punya modal untuk membangun sebuah usaha, tapi gue selalu ingin membuat usaha. End of the day, gue udah beberapa kali bangun usaha, selalu jatuh. Tapi salah satu yang paling buat nampar gue, berkesan gue, nampar gue. Nanti ada cerita sedihnya guys. Siapin tisu deh. Iya, lo harus untuk gue kan. Ini ada cerita sedihnya nih. Nanti gue dalam momen itu, saat itu gue ditelepon lah sama orang tua gue ya. Fis, lo bantu, ada abang lo yang ada di Kepri ini juga nih waktu itu ya. Dia masukin bisnis dia lah ke sini ya, salah satu berat lah ke salah satu pulau di Batam. Gue nggak bilang specifically di mana ya. Oke, masuk karena usaha dia ada problem lah terkait dengan perizinan segala macam. Dan karena kebetulan gue ada di sini, dia minta bantu sama gue. Periode udah kuliah atau kerja? Gue waktu itu masih gue udah kerja. Gue udah kerja dan kuliah gue udah selesai saat itu. Kuliah selesai. Disuruh bantu abang. Abang sepupu gue lah lebih tepatnya. Oke, gue bantu karena orang tua gue. Gue ambil, gue selesaikan itu semuanya. Walaupun gue nggak tahu tuh jalur seperti apa, tapi yang selalu gue tanam dalam diri gue adalah just do it. Gue coba Nike man. Nike. Lo harus sponsor gue ya bro. Oke. Gue coba, selesai itu clear. Karena gue lihat opportunity. Berarti gue langsung berhasil selesaikan, clear, masalahnya clear. Dan gue lihat opportunity untuk melakukan bisnis di sana. Gue langsung deketin si usernya, company itu. Dan berjalan kan bagus karena
mungkin dia lihat kegigihan ya, kegigihan di iya. gua, dan kemudian juga gua masih young, muda, dan mungkin dibilang gua agak polos, antara polos antara bego, mungkin 11-12 lah kayak gitu. Gitu ya. Sampai akhir di end of the day gua dapat kontrak. Oke. Kontrak yang nilainya tuh miliaran. Oke. Nice. Miliaran guys. Oh. Dan itu di tag boleh gue itu kerjasama langsung ke salah satu BUMN. Umur Ya, berapa tuh? BUMN. Umur berapa tuh? Gua umur 20-an. 20-an. Dan gue udah kirim kontrak itu, udah gue sign. Dan prosesnya itu gue sign itu sebelum puasa. Sebelum puasa. Dan gue sangat happy saat itu. Namun ternyata force major ada terjadi dalam hidup gue. Dulu gue ngerasa force major itu sesuatu hal yang gak mungkin terjadi, susah lah. Force major dalam artian apa yang gue alamin? Ukraine sama Rusia perang, boom. Harga barang Oh, berarti baru-baru aja dong ya? baru-baru kan 2000 berapaan tuh? Aku nggak ingat sih Ukraine. Sekitar 2000, ya anggap segitu lah ya kita. Pokoknya Ukraine Oke, perang. boom, otomatis BBM semua naik. Tuh, sementara gue berbisnis di alat berat, semua alat berat ada di tambang. Oke, sebelumnya ada di tambang, otomatis bengkak semua dong. Kontrak gue sebetulnya dari gue bisa margin sekitar 30%, gue sekarang marginnya sekitar 8%. Oke, drop lah. Gue nggak berani jalan dong. Oke. Otomatis gue revise sampai di end di poin adalah dia rubah poin dan dia buka kontrak aslinya. Oke, gue revise kontrak sampai ke gue bisa ngambil sekitar 15% keuntungan margin. Good dong untuk bisnis, boleh dong. Boleh. Tapi di poin itu gue sampai di titik pertanyaan, gue bergejolak sama diri gue sendiri. Kalau gue bisa handle tuh bisnis, karena balik lagi guys, bisnis tambang itu kan nggak mudah juga. Kita nggak bisa menutup mata bahwasanya itu ada duit yang harus lu setorkan segala macam, banyak yang ganggu lo gitu kan. Oke. Gue bertanya sama diri gue sendiri, dengan problem force major, dengan ada problem yang gue nggak bakalan tahu nanti, dan gue handle sendiri. Kalau gue bisa handle dalam usia itu dengan baik, gue jadi orang kaya, berdikari di kaki sendiri di usia muda, bro. Kalau gue bisa kontrol. Tapi kalau gue nggak bisa kontrol, gue bisa jadi orang di PO seumur hidup gue. Karena gue apa? Gue walaupun itu bukan prestasi statusnya ya, tapi balik lagi, di nama gue utang pasti gue dicari sama orang. Tapi hikmahnya gini ya bro. Hikmahnya berarti lu nggak jadi orang kaya, tapi lu juga nggak jadi DPO. Maka lu dulu kesini. No, jadi podcast dia, men. Bukan bro. Poin gue adalah poinnya adalah saat gue bangun usaha itu, gue keluar duit dari kocek gue sendiri, men. Tapi kan udah dapat kontrak lagi yang Tapi kan 15%. belum jalan. Belum jalan. Belum jalan. Gue kan udah deal, tapi kan ada jeda waktu ke pas lebaran dong. Gue Oke. mikir BBM masih naik dan gue baru akan jalan setelah lebaran. Setelah lebaran gue, karena gue berpikir, oke men, gue kayak nggak bisa ngontrol deh. Gue nggak bisa kontrol. Walaupun gue tahu budget gue itu, gue udah makan tabungan gue. Gue udah makan tabungan gue, udah minus yang selama ini gue kumpul untuk usaha yang lain, gue udah habiskan itu. Gue udah habiskan itu untuk bisnis yang mungkin di depan mata gue cuman ada pilihan dua dalam hidup gue, kegagalan gue. Gue ambil, gue bisa manage, gue jadi orang kaya di usia muda dengan kaki sendiri. Kalau gue bisa kontrol, DPO seumur hidup gue. Jadi kegagalan gue adalah, bagi gue adalah, oh shit man, itu ternyata cuman ada dua pilihan yang ada di depan mata gue harus pilih yang mana. Jadi Di saat itu gue ambil no. Walaupun dengan risiko duit gue yang gue tabung sebelumnya itu hilang. Gue balik lagi kembali dari nol ya. Saat itu mental gue sangat jatuh guys. Mental gue sangat jatuh dan gue terpukul mental lah. Balik lagi saya bilang, lo pukul mental soal cinta, dan lo pukul mental soal keluarga. Dan gue terpukul mental. Shit. Sesuatu yang gue udah usahakan setahun 2 tahun untuk bangun bisnis gue sendiri ini, dan ternyata gagal, dan rekening yang seharusnya itu bisa untuk buat kehidupan gue lebih better, ternyata gue udah minus. Untuk makannya gue susah saat itu. So gue stres lah. Akhirnya di satu titik gue ketemu namanya
sekarang abang itu udah almarhum, dan namanya Bang Jalil. Dia juga pengusaha sukses lah menurut gue ya di Batam. Dan gue cerita sama dia, "Bang, lo ada waktu nggak?" Ya, gue ngopi sama dia besoknya. Gue ngopi, gue ceritain sama dia karena sebelumnya dalam ngambil proses untuk bisnis ini, gue ada cerita sama dia dalam part itu. Tapi sepotong-sepotong. Saat gue ngambil keputusan itu, gue ngomong sama dia, gue minus sekarang dan gue gagal dan gue nggak berani ngambil itu dengan pertimbangan risiko itu semua. Risiko itu. Oke. Gue jujur, gue sangat stres. Lu bayangkan ya kan kayak gitu dari poin itu tadi. Gue sangat stres. Lu tau nggak satu poin yang disampaikan oleh almarhum itu sampai sekarang gue masih pegang itu. Hafiz, lu kuliah kan? Iya. Lu sekarang apa? Sarjana. Duit yang lu udah keluarkan untuk usaha kemarin itu adalah S2 lu. Dan itu lu langsung praktek, men. Shit. Bang, sampai sekarang gue masih ingat itu. Detik itu dia ngomong saat itu, gue langsung clear, lega gue. Iya. Ternyata itu praktek gue. Dan dia cerita sama gue, "Fis, gue pernah cerita sama lo berapa puluh usaha yang gue bangun dan berapa puluh usaha yang gue bangkrut. Ternyata ada usaha yang gue bangun gak bangkrut dia, bro. Malah dia datang sendiri sampai sekarang." Jadi gue iya. Kalau gue jadi perundung, gue nggak bakalan nggak lanjutin hidup. So, ya ternyata itu sekolah gue. Jadi sekarang bedanya sekolahnya nggak bersertifikat aja. Tidak bersertifikat, tapi gue langsung praktek. Iya. Jadi kegagalan. Jadi itu juga tetap menjadi motivasi gue. Gue ternyata belajar. Oh men, ternyata jadi pengusaha itu bukan soal modal saja, ya balik lagi ya. Tapi soal mentality. Seberapa kuat lo bisa bangkit lagi, seberapa kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri untuk kembali ke fase kamu seperti awal, tapi dengan kamu yang lebih bijaksana. Ya, berarti intinya tetap kalau dari kita bercerita, kita bertiga dari Coach Didi yang dia gagal di dulu percintaan ya, bukan ya dulu. Kita clear dulu nih. Dulu dia gagal di percintaan, tapi dia menggunakan itu sebagai batu loncatan dia untuk bisa sampai membahagiakan, mencintai istrinya 1000 kali lipat untuk satu orang, ya kan. Terus dari aku menggunakan kegagalan ini sebagai motivasiku, dan ternyata Coach Hafiz dari segi bisnis juga sama. Untuk menggunakan kegagalan itu ya bahasanya almarhum Bang Jalil. Duit yang udah keluar bisa dibilang gagal, tapi ya itu sebenarnya berubah bentuk menjadi pengalaman yang akan menjadi motivasinya sampai detik ini juga. Nah, aku lihat sebenarnya sama sih. Banyak orang melihat bahwa kegagalan itu satu event, satu buah akhir malah, dan suatu akhir. Bahasa Inggrisnya apa sih? Armageddon, and the end of the day. Kiamat. Habis sudah. Coba setelah kita sharing kayak gini, kita mau menyadari bahwa sebenarnya dari kegagalan itulah kita mendapatkan peluang untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Yes. Betul banget. Jadi buat para penonton, kalau kalian punya mau sharing tentang kegagalan kalian, mungkin boleh di komen. Tapi dari hari ini mungkin sangat simple. Kegagalan itu sebenarnya bukan sebuah akhir, tapi gunakanlah akhir itu menjadi beginning yang baru buat kalian semua. Mungkin dari Coach ada pengen sharing sedikit, Coach, mungkin filosofi sedikit tentang kegagalan yang pernah. Aku lebih pragmatis, bro. Siap. Untuk teman-teman yang menonton ini dan belum subscribe, tolong di subscribe, di like, beri komentar supaya algoritma kita makin jalan dan orang-orang bisa lebih cepat melihat dan lebih cepat searching. Share kalau ini relate ke kalian juga. Dan juga masukkan, type di komen topik-topik apa aja ya yang kalian mau kita bahas. That's it. Thank you, bro. Dari Coach, dari gue cuman komen satu, hari ini lu menyala banget warna merah, ya. Ya, lu menyala banget warna merah. Merah putih, bro. Merah putih, bro. Merdeka. Jadi kita hari ini bulannya kita sama.
Semuanya bukan hanya kita bertiga, semuanya kita merdeka. Quote gue cuman hari ini. Tunggu. Kita berdua merah, putih, dia taplak meja. Anjir, iya lagi. Fuck. Yeah. See you. See you man. Okay. See you next episode. Yap.